Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu serta saudaraku warga KPK Kasih serta Sukacita? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan senantiasa. Kita bersyukur pada sore ataupun malam hari ini bisa berjumpa meskipun lewat ibadah online. Namun biarlah ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari sebelum kita akan belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, kita mohon bimbingan Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia dan anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap dapat menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat menikmati pertolongan-Mu, bahkan berkat-berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani boleh dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Namun kami rindu Tuhan agar sebentar kami tidak belajar akan firman Tuhan yang akan membimbing dan menuntun hidup kami ke langkah-langkah yang lebih baik lagi, kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya kami tidak dapat hidup benar tanpa bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Sebab itu Tuhan tolong setiap kami pada malam hari ini warga KPK Kasih serta Sukacita, kami hendak belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, boleh menerangi pikiran dan hati kami, sehingga jalan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami untuk sore hari ini belajar firman Tuhan. Dalam bimbingan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, kita bersyukur kepada Tuhan apabila malam hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat udara untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita di akhir-akhir zaman ini kita akan semakin dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menuntun langkah hidup kita. Firman Tuhan itu akan membawa hidup kita untuk semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita bisa semakin mengasihi sesama kita manusia. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Akan saya baca untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Lukas 16 ayat pertama sampai ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ayat yang ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik,
Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan cerita ini sungguh menarik, saudara. Diceritakan ada seorang bendahara yang tidak jujur, saudara. Karenanya tuannya akan memecat dia. Pertanyaannya, mengapa? Why? Mengapa tuannya memecat dia? Di mana ayat yang pertama dikatakan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Bendahara itu menghamburkan uang majikannya, menghambur-hamburkan uang tuannya, saudara. Sehingga tuannya mau memecat dia. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalau bendahara ini dipecat, lalu mau ngapain, saudara? Apa yang dia kerjakan, saudara? Dalam ayat ini dikatakan bagaimana dia akan hidup. Ayat 3 dikatakan bahwa kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu, saudara. Saudara, sungguh kalau kita berpikir tentang bendahara ini, dia pesimis sekali dengan hidupnya. Ketika tuannya nanti akan memecat dia tidak memiliki satu keterampilan, dia tidak memiliki satu kemampuan, saudara. Dikatakan mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu, saudara. Sungguh sangat mengerikan sekali kehidupan bendahara ini nantinya apabila dia dipecat oleh tuannya, saudara. Maka muncullah ide di dalam diri bendahara tersebut, yaitu pada ayat yang keempat di sana dikatakan, aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumahnya. Sungguh ternyata bendahara ini memiliki satu ide, memiliki satu gagasan, memiliki satu strategi ataupun siasat, yaitu apa, saudara? Ayat yang keempat tadi kita membaca bahwa dia apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang ingin menampung aku di dalam rumah mereka. Ini satu ide gagasan yang baik dari seorang bendahara yang sebentar lagi akan dipecat oleh tuannya, saudara. Dia mengatur ulang utang-utang orang-orang yang berhutang kepada tuannya, saudara. Yang menarik, hutangnya itu didiskon, saudara. Yang mempunyai hutang 100 tempayan minyak didiskon menjadi 50, saudara. Yang hutang 100 pikul gandum didiskon jadi 80 pikul gandum. Bukan berapa persen diskon karena berbeda-beda, tetapi yang penting diberi diskon ataupun keringanan. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah tuannya justru malah memuji dia. Seharusnya tuannya itu memaki-maki dia karena kebodohannya, karena keteledorannya menghambur-hamburkan uang tuannya, tetapi justru tuannya ini memuji dia, saudara. Bukannya marah karena hutang-hutangnya, namun dia dipuji karena apa, saudara? Di dalam ayat 8 dikatakan karena kecerdikannya. Tuhan Yesus mau bicara satu hal, yaitu kita harus cerdik, saudara. Kita harus memakai satu kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Coba lihat bendahara yang dipecat, maka orang-orang yang telah dibantunya akan mau membantunya karena ada perasaan hutang budi, saudara. Ini yang harus kita pelajari dari kisah ini. Selagi ada kesempatan, ayo kita semua anak-anak Tuhan berbuat baik.
kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Terlepas dari motivasi benar ataupun salah, berbuat baik tidak akan merugikan kita, saudara. Berbuat baik adalah satu tindakan yang sangat terpuji, saudara. Contohnya, saudara, ada seorang yang korupsi, saudara. Secara besar-besaran orang ini mengambil ataupun korupsi uang dalam jumlah yang besar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berbuat baik kepada banyak orang, saudara. Membantu banyak orang, menolong orang miskin, menolong orang yang susah, menolong orang yang sakit. Ternyata ia ketahuan korupsi, saudara. Dan akhirnya orang korupsi ini dipenjara, saudara. Kita tahu ini adalah perbuatan yang salah. Tetapi apa yang dilakukan orang korupsi ini adalah satu perbuatan yang cerdik, saudara. Seperti perumpamaan tentang bendara tadi, tentunya ketika dia dipenjara karena korupsi, tetangga-tetangga dan orang-orang yang pernah dibantu, pernah ditolong akan kembali membantu mereka, saudara. Minimal menghibur istri dan anak-anaknya, saudara. Minimal tetap berlaku sopan terhadap keluarga ini, berlaku hormat dan menghargai. Karena mereka pernah dibantu dan ditolong, maka akan muncul pikiran, memang dia korupsi. Tetapi dia baik, suka membantu, suka menolong, suka menengok orang sakit, bahkan supel. Jasa kebaikan korupsi ini gak akan hilang begitu saja. Sekali lagi, koruptor ini tetap salah dan berdosa. Tetapi karena kecerdikannya, dia sudah mempersiapkan kalau dia ketangkep korupsi, dia masih diterima oleh masyarakat, saudara. Coba sekarang bandingkan, ada seorang yang punya toko kelontong, dia sangat berhemat secara luar biasa, saudara, sampai dia bisa mengembangkan usahanya. Dulunya yang hanya toko kelontong, sekarang sudah menjadi minimarket yang sangat besar, saudara. Tetapi pelitnya nggak ketulungan, saudara. Dia tidak pernah memberi. Dia tidak mau bergaul, karena kalau bergaul, orang sekitar pada minjem duit. Jadi lebih baik dia tidak mau bergaul. Saking pelitnya, suatu hari dia sakit. Maka warga kampung juga tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau besuk kepada dia. Padahal orang ini lebih baik daripada koruptor tadi, saudara. Dia bekerja dari hasil keringatnya, gak nyolong uang negara. Tapi karena tidak cerdik, maka ketika susah, tidak ada orang yang mau peduli terhadap dia, saudara. Sehingga di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa siapa yang cinta uang tidak puas dengan uang, dan siapa yang cinta kekayaannya tidak puas dengan penghasilannya, saudara. Jadi di dalam hidup ini kuncinya hanyalah kita harus tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun yang ada pada diri kita, saudara. Saudara, apalagi kalau kita hidup benar, apa yang kita lakukan benar sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma di tengah-tengah masyarakat dan sesuai kebenaran firman Allah. Kerja kita benar, kita nggak korupsi, kita tidak menghambur-hamburkan uang perusahaan, tidak menghambur-hamburkan uang negara. Perilaku kita benar, saudara, ditambah senang memberi dan membantu sesama, maka dijamin itu lebih mantap. Sekali lagi, jamin itu lebih mantap. Itu yang Tuhan maksud dengan cerdik. Itu yang dipuji oleh Tuhan di ayat yang ke-8 dan 9. Tuhan Yesus berkata supaya kita menjalin persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu adalah dewa uang, cinta pada uang, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata supaya kita menjalin persahabatan dengan mempergunakan mamon, dengan mempergunakan uang itu, saudara. Jadi ingat, uang atau mamon itu adalah alat. Janganlah kita diperalat dengan uang. Janganlah kita diperalat dengan mamon, tetapi justru kita yang memperalat dia sebagai kawan kita.
untuk kita berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa mempergunakan uang dengan bijak, maka kita akan dikatakan cerdik. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, jangan kalah cerdik dengan orang-orang dunia ini. Tuhan juga menuntut kita untuk cerdik, tetapi jangan lupa tetaplah tulus. Seperti di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengharapkan kita cerdik, Tuhan mengharapkan kita pinter bekerja, pinter di dalam berusaha, tetapi juga harus tulus, saudara. Di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus tulus, kita harus ikhlas, kita harus memberi dengan segenap hati kita, saudara. Saudara, cerdiklah, pergunakan uang dengan bijak. Jalin persahabatan dengan menggunakan uang, tetapi tetaplah memberi dengan ketulusan hati. Ayat penutup kita, Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 akan saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai. Karena selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama adalah saudara seiman kita. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada ruginya. Sama saja kita menginvestasikan pahala kita di surga sana, saudara. Karena selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Jangan pandang siapa yang akan kita berbuat baik, saudara. Tetapi berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi, saudara, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Karena apabila ada waktunya, kesempatan itu tiba, maka kita akan menuai. Kalau di dunia ini kita tidak menuai, pasti di surga kita akan menuai dari apa yang sudah kita perbuat untuk saudara-saudara kita. Saudara, inilah renungan firman Allah yang sudah kita dengar bersama. Biarlah akan mengingatkan kepada kita, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan berlaku cerdik dan bijaksana mempergunakan uang kita. Kita harus bisa memilah-milah skala prioritas yang harus kita utamakan, saudara, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan singkat yang sudah kami dengar pada malam hari ini, mengingatkan kehidupan kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, di mana kami dapat mengelola keuangan kita, keuangan yang Allah sudah beri bagi kami, Tuhan. Untuk kami kelola sedemikian rupa sehingga kami boleh dapat mempergunakan untuk segala kebutuhan, segala keperluan, bukan hanya kepentingan diri kami sendiri, pemuas diri kami sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sadar ketika kami memiliki harta, ketika kami memiliki kekayaan, keuangan, itu merupakan titipan Tuhan yang Kau berikan bagi kami untuk kami kelola. Sebab itu ajar kepada kami untuk kami tidak egois, tetapi kami juga mementingkan, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu bukan hanya teori, tetapi bisa menjadi satu kenyataan bagi kami sebagai orang percaya apabila kami belajar melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua, warga KPK Kasih serta Sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.